Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakri Akam Mubarok dengan NIM C1D1230047. Di sini saya akan mempresentasikan 5 kasus kebocoran data pribadi atau di dalam negeri atau di luar negeri. Baik, di sini yang pertama yaitu kasus kebocoran data IndiHome pada tahun 2022. IndiHome, layanan internet atau telekomunikasi, mengalami kebocoran data yang mengakibatkan informasi pribadi ribuan pelanggan tersebar di forum dark web. Data yang bocor seperti nomor KTP, alamat, nomor telepon, hingga detail layanan pelanggan. Kebocoran ini terungkap setelah seorang peretas membocorkan database tersebut di platform ilegal dan menawarkannya untuk dijual. Penyebab kebocoran data ini diduga berasal dari celah keamanan sistem atau kemungkinan orang dalam yang menyalahgunakan akses Telkom itu sendiri, dan sempat mengklarifikasi bahwa mereka sedang melakukan investigasi, tetapi banyak pengguna yang melaporkan menjadi korban spam, penipuan, berkedok customer service, atau upaya phishing. Dampaknya cukup serius karena data seperti NIK dan alamat dapat disalahgunakan untuk pemalsuan identitas, pembuatan pinjaman online ilegal, atau kejahatan cyber lainnya. Yang kedua, kasus kebocoran data WhatsApp pada tahun 2019. WhatsApp mengalami insiden keamanan serius ketika spyware bernama Pegasus dikembangkan oleh perusahaan Israel NSO Group berhasil memanfaatkan kerentanan dalam fitur panggilan grup aplikasi tersebut. Peretas dapat menginfeksi perangkat pengguna hanya dengan melakukan panggilan yang memungkinkan mereka mengakses pesan, foto, lokasi, mikrofon, dan data lainnya. Kerentanan ini terutama menargetkan aktivis hak asasi manusia, jurnalis, dan tokoh politik di berbagai negara. Lalu WhatsApp kemudian merilis pembaruan darurat untuk menghambat celah keamanan tersebut dan menggugat NSO Group karena dianggap bertanggung jawab atas serangan cyber ini. Dampak sangat signifikan karena menyangkut privasi komunikasi jutaan pengguna, termasuk percakapan yang seharusnya terlindungi oleh enkripsi end-to-end. Kasus ini juga memicu perdebatan global tentang penggunaan spyware oleh pemerintah. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah kasus kebocoran data Shopee pada tahun 2021. Platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara yaitu Shopee mengalami kebocoran data yang mengekspos informasi lebih dari 1,1 juta pengguna. Data yang bocor meliputi nama, alamat email, nomor telepon, dan alamat pengiriman. Kebocoran ini pertama kali dideteksi ketika data tersebut dijual secara ilegal di forum dark web. Penyebab utama dari kebocoran data ini yaitu ada eksploitasi celah keamanan pada aplikasi programming interface-nya atau API Shopee yang memungkinkan peretas mengakses database pengguna tanpa otorisasi. Dampak dari kebocoran ini cukup serius karena informasi yang terbongkar dan dapat digunakan untuk serangan phishing, penipuan, berkedok customer service, atau social engineering. Banyak pengguna melaporkan menerima panggilan atau pesan penipuan yang mengatasnamakan Shopee, lalu data lebih lanjut atau mengerahkan korban ke tautan berbahaya. Baik, kasus yang keempat yaitu adalah kebocoran data Microsoft pada tahun 2020. Pada Januari 2020, Microsoft mengalami insiden kebocoran data yang mengekspos 250 juta catatan teknis pelanggan secara publik. Data yang terbongkar berasal dari basis data customer support yang tidak terlindungi dengan baik, berisi informasi sensitif seperti alamat email, nomor kasus dukungan, catatan percakapan dengan tim support, dan dalam beberapa kasus bahkan dokumen rahasia. Kebocoran ini terjadi akibat kesalahan konfigurasi keamanan pada server cloud Microsoft itu sendiri yang tidak dilindungi oleh kata sandi atau enkripsi sehingga dapat diakses oleh siapapun yang menemukan tautannya. Lalu insiden ini pertama kali ditemukan oleh tim keamanan yang bekerja sama dengan peneliti keamanan Bob Diachenko. Meskipun Microsoft segera menutup akses ke database, setelah mendapat laporan, data sudah terpapar selama 25 hari. Dampaknya cukup serius karena informasi yang bocor berpotensi digunakan untuk serangan phishing yang lebih tertarget.
baik dengan memanfaatkan riwayat masalah teknis pelanggan juga. Selanjutnya, yang terakhir ada kebocoran data BPJS Kesehatan. Pada tahun 2021 Indonesia dikejutkan oleh kebocoran data. 279 juta peserta BPJS Kesehatan mencakup informasi sensitif seperti NIK, nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan riwayat klaim kesehatan. Data tersebut beredar di forum dark web dengan harga sekitar 3,5 miliar rupiah dan diklaim sebagai database lengkap peserta BPJS hingga tahun 2021. Kebocoran ini pertama kali diungkap oleh tim Indonesia Data Leak Monitor atau IDLM yang menemukan data tersebut dijual oleh peretas menggunakan akun Baron Temple. Penyebabnya kebocoran diduga berasal dari kerentanan sistem keamanan BPJS itu sendiri yang memungkinkan akses tidak sah ke database utama. Analisis menunjukkan bahwa sistem tersebut tidak memiliki enkripsi yang memadai. Tetapi akhirnya adanya pelanggaran data setelah bukti kuat bermunculan. Dampaknya sangat serius karena data kesehatan yang bocor dapat digunakan untuk pemalsuan identitas dan penipuan asuransi. Banyak warga yang kemudian menerima telepon penipuan berkedok BPJS lalu menggunakan data yang dicuri. Kasus ini memicu gugatan hukum dan mendorong pemerintah untuk memperketat undang-undang perlindungan data pribadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.